petugas berhasil menemukan plat nomor dan bagian belakang motor yang diduga milik korban. Kemarin itu kalau lihat kamar belakang. Ya. Tapi sudah ada tanda-tandanya? Tanda-tandanya kalau yang udah langsung ada kita langsung selesaikan. Karena tadi malam terakhir sampai jam 2 itu. Dapatnya itu yang lain masih belum ada ini. Yang jelas antara kamar depan sama yang setelah ini kan di belakang. Sebelumnya rekaman video saat korban jatuh dan terseret arus viral di media sosial. Korban terseret arus hujan lebat yang mengguyur kota Bogor dan sekitarnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Baim Wong dan Paula Verhoeven tiba di Polres Jakarta Selatan sekitar pukul 1 siang tadi. Keduanya tampak santai dan tidak berkomentar panjang terkait pemeriksaan kali keduanya ini. Baim dan Paula hari ini diperiksa terkait Undang-Undang ITE soal prank KDRT. Meski keduanya telah meminta maaf atas konten tersebut, namun proses hukum tetap berlanjut. Sebelumnya, Baim mengklaim tujuannya membuat video prank lapor KDRT adalah untuk mengedukasi masyarakat. Selain Baim dan istrinya, Polres Jakarta Selatan juga akan memeriksa kameramen dan sopir Baim Wong. Rizky Bilar sudah 1 hari berada di Polres Metro Jakarta Selatan sejak kedatangannya untuk diperiksa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu kemarin. Rizky Bilar diperiksa sebagai saksi terlapor pada Rabu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selama lebih dari 8 jam Rizky diperiksa sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Hingga siang tadi, Rizky dipastikan masih menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan dengan status sebagai tersangka dan dicecar sebanyak 38 pertanyaan oleh penyidik. Ya, jadi untuk sementara tetap kita mengacu dari keterangan tersangka dan juga barang bukti. Lanjut dari kesaksian yang sudah kita minta ya. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Hotman Sitompul, kuasa hukum Rizky Bilar rencananya akan membuat surat resmi meminta penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Ada apakah akan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Untuk kondisi Rizky Bilar sendiri di dalam Ya tentu letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi, Bang? Itu rahasia. Bang, gimana, Bang? Siapa pas nginap di sini, Bang, malam ini, Bang? Apakah Bilar akan nginap malam ini di sini, Bang? Kelihatannya begitu. Ya, saya datang, kalian semua tahu bahwa kami orang yang suka berdamai. Itu yang dicatat ya. Di dalam pembelaan kami selalu menekankan perdamaian. Sebelumnya Rizky Bilar dilaporkan oleh istrinya sendiri, Lesti Kejora, atas kasus kekerasan dalam rumah tangga dan sempat dirawat di rumah sakit. Atas perbuatannya, Rizky Bilar terancam dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat 1 dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Inafis Mabes Polri kembali melakukan olah TKP di seluruh pintu akses keluar masuk Stadion Kanjuruhan. Tim memeriksa secara detail mulai pintu 1 hingga pintu 14, baik dalam maupun luar stadion. Olah TKP ini dilakukan untuk mendalami fakta-fakta yang telah dikumpulkan sebelumnya. Hasil olah TKP akan digunakan sebagai bahan pelengkap penyidikan yang dilakukan polisi. Olah TKP dihadiri langsung oleh Ketua Panitia Penyelenggara Abdul Haris dan Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri Brigjen Polisi Andirian. Dalam keterangannya kepada media, Brigjen Pol Andirian Jayadi mengungkapkan kemungkinan akan ada tersangka tambahan dalam tragedi Kanjuruhan. Titik yang akan diperiksa apa, Jenderal? Itu pintu-pintu gate itu. Itu kan pada dikunci. Mau kita buka dulu. Oh, sudah selesai. Hasilnya gimana, Jenderal? Polda yang ini, yang pegang, bukan saya. Untuk ini apakah rangkaian prarekonstruksi? Belum. Tim Polda belum ikut. Masih tim Mabes saja. Jadi masih pendalaman fakta ya di lapangan. Apakah nanti ada potensi penambahan tersangka nanti? Mudah-mudahan. Dari yang saya dengar di Polda ya?
rencana. Sementara itu, otopsi 2 jenazah tragedi Kanjuruhan akan dilakukan pada pekan depan atas permintaan keluarga korban. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima 20 permohonan perlindungan dari korban tragedi Kanjuruhan. Permohonan itu masuk ke LPSK melalui posko tim investigasi LPSK yang saat ini masih berada di Malang. Dari seluruh permohonan yang diterima, 2 diantaranya telah diproses oleh LPSK. Permohonan yang masuk ke LPSK sampai hari ini data per hari ini, sudah ada yang masuk 20 permohonan ya. Dari 20 permohonan itu, 16 diantaranya adalah laki-laki, 14 diantaranya adalah laki-laki, dan 6 perempuan. Permohonan perlindungan LPSK dilakukan oleh korban Kanjuruhan karena mendapat tindak kekerasan dari oknum aparat, khususnya akibat tembakan gas air mata di tribun. Tembakan gas air mata saat tragedi Kanjuruhan diduga melanggar SOP. Pasalnya sejumlah korban luka dalam tragedi Kanjuruhan masih belum pulih. Seperti Geri Eka Saputra, warga Kelurahan Pisang Candi, Kota Malang, Jawa Timur. Kondisi mata Geri masih berwarna merah akibat gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian. Hal serupa dialami oleh kedua kakak beradik Yustita dan Raffi. Mereka harus menjalani perawatan dan mengkonsumsi sejumlah obat untuk memulihkan kondisi kedua matanya. Paparan gas air mata juga membuat Helen Priscilla, warga Dusun Banjar Patoman, Kabupaten Malang, meregang nyawa. Helen yang merupakan salah satu korban tragedi Kanjuruhan ini meninggal dunia setelah 10 hari kritis. Tim Liputan iNews melaporkan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Usai berkas perkara pembunuhan Brigadir Yosua dan penghalangan penyidikan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung, Ferdi Sambo dan seluruh tersangka siap menjalani sidang atas perbuatannya mulai Senin pekan depan. Menjelang persidangan, tim kuasa hukum Ferdi Sambo membeberkan sejumlah pengakuan baru yang dituangkan kliennya dalam berkas perkara. Salah satunya kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim bahwa kliennya tidak memerintahkan ajudannya yang lain, yaitu Baradae atau Richard Eliezer, untuk menembak Brigadir Yosua. Pak FS menyebut hajar cat. Memang ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sebelumnya ketika, kalau dari berkas yang kami pelajari, ketika sebelumnya di lantai 3 di rumah Saguling, yang disampaikan oleh Pak FS adalah untuk backup kalau
sesuatu terjadi. Saya tidak bisa sampaikan secara detail ya saat ini, karena tidak elok kalau kami membuka terlalu rinci. Nanti pada proses persidangan akan kami sampaikan. Selain itu, Febri juga mengakui bahwa kliennya memang sempat membuat skenario yang keliru soal kejadian pembunuhan Brigadir Yosua. Menurut Febri, rekayasa atau skenario pembunuhan Brigadir Yosua merupakan upaya Sambo melindungi Baradae menembak Brigadir Yosua. Adapun di awal kasus, Ferdi Sambo sempat membuat rekayasa skenario antara Baradae dan Brigadir Yosua sempat terjadi baku tembak di rumah dinas Duren 3, Jakarta, 8 Juli 2022. Belakangan terbukti, ternyata skenario baku tembak yang dirancang Ferdi Sambo dan tersangka lainnya hanya isapan jempol belaka. Dalam keterangan pers Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri, Listio mengatakan tidak ada tembak-menembak, yang ada adalah penembakan terhadap Brigadir Yosua. Ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Tim sus bentukan Kapolri berhasil mengungkap seluruh tersangka pembunuhan Brigadir Yosua termasuk Ferdi Sambo yang telah dipecat dengan tidak hormat melalui sidang etik. Saling dorong, saling tarik hingga baku hantam terjadi antara petugas Satpol PP dengan para penghuni rumah di Jalan Cimandiri, Menteng, Jakarta Pusat saat proses eksekusi. Rumah yang dihuni keluarga Wanda Hamidah tersebut merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu, para penghuni menilai eksekusi merupakan tindak sewenang-wenang tanpa proses penyelesaian yang santun. Mereka juga berencana akan melayangkan gugatan terhadap Pemprov DKI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini sudah batal demi hukum sejak tahun 1920, mati. Kami buktikan. Ya. Atas hak sebetulnya hanya dari Pak Hamid ini, karena Pak Hamid itu sebetulnya beliau tidak memiliki SIP awalnya juga. Jadi ada kakaknya dulu Abu Bakar, tapi SIP-nya tidak ada nama beliau di dalam SIP-nya itu. Kita tidak tahu kemudian beliau menduduki di sini. Dan itu kalau dibilang dari tahun 60, sebetulnya kalau Pak Hamid baru di sini. Tidak dari tahun 60, dulu kakaknya mungkin di sini, tapi sekarang sudah tidak ada. Hubungannya dengan Wanda Hamidah? Katanya sih saudara Pak, seperti itu. Ya itulah sih terserah ya Pak. Yang kemudian kita mencoba nih sudah somasi kan? Dua kali somasi, tetap membuka. Hujan lebat yang melanda Kota Bogor, Jawa Barat membuat sejumlah daerah diterjang longsor. Salah satunya di kawasan Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah. Hingga kini petugas masih berjibaku mengevakuasi korban dan material longsor. Sementara itu, warga di lokasi kejadian mengungsi di sejumlah posko. Yang berada di tempat lokasi itu kejadian harus segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nah, malam-malam kami ke sini. Itu. Baru tadi malam. Rencananya sampai kapan? Untuk rencananya kalau nggak salah belum tahu. Nunggu informasi selanjutnya. Sebelumnya tebing setinggi 15 meter longsor dan menimpa rumah warga Kamis dini hari. Akibatnya 8 orang tertimbun, 4 orang selamat, 1 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 3 lainnya masih dalam pencarian. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor mencatat ada 24 titik longsor di Bogor yang tersebar di 4 kecamatan. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. 3 siswa SMP asal Depok, Jawa Barat yang hilang terseret arus sungai saat berkemah di sekitar Curug Kembar, Cisarua, Bogor, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia. Sementara 1 orang lainnya hilang dan masih dalam pencarian. Kini petugas masih mencari korban hilang dengan menyisir lokasi kejadian. Kami
segera melakukan tindakan langkah-langkah untuk pencarian korban. Dan alhamdulillah sampai tadi malam pukul 22 terakhir berarti 3 orang sudah ketemu. Salah satu korban tewas, Amira, dimakamkan di dekat rumahnya di Depok, Jawa Barat, Kamis pagi. Suasana haru menyelimuti rumah duka dan pemakaman. Sebelumnya, almarhumah mengikuti latihan dasar kepemimpinan siswa bersama lebih dari 100 teman sekolahnya. Namun, Amira tak lagi pulang ke rumah setelah hanyut terseret arus sungai. Dari Bogor, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Banjir kembali merendam permukiman warga di 2 RT di kawasan Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Ketinggian banjir mencapai 150 cm sehingga mengakibatkan warga yang akan berangkat kerja dan anak-anak yang akan berangkat ke sekolah terganggu. Walaupun kerap terendam banjir, warga belum mengungsi dan memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka. Warga baru mengungsi saat ketinggian air mencapai 2 meter. Oke, tapi ada yang mengungsi nggak Bu dari kemarin? Enggak. Nggak ada ya Bu ya? Warga saya kalau dia belum 2 meter lebih dia nggak bakalan ngungsi. Nggak bakal ngungsi. Jadi kalau sekarang masih bertahan di lantai 2 masing-masing. Tapi untuk aktivitas terganggu Bu atau bagaimana Bu? Buat anak sekolah, orang kerja terganggu. Ini dengan tenang, sabar lah. Karena kita kan udah terbiasa begini udah. Permukiman warga ini sudah terendam banjir 3 kali dalam 1 pekan terakhir. Banjir yang kerap terjadi di permukiman warga ini disebabkan oleh meluapnya air Kali Ciliwung, di mana sebelumnya pos pantau di Depok, Jawa Barat sempat berstatus siaga 3. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan Gotongah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Rekan-rekan sekalian, kasus ini mendasari adanya laporan polisi yang diterima oleh kepolisian, yaitu Polres Metro Jakarta Selatan, pada tanggal 28 September tahun 2022. Adapun waktu dan juga tempat terjadinya kejadian ini atau perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022, sekitar pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kemudian berlanjut lagi kejadian berikutnya pada pagi harinya itu pukul 04.47 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Jalan Gaharu 3 nomor 10, Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian korban dalam hal ini adalah Saudari Lestiani atau kita kenal dengan nama
Lesti Kejora sebagai nama panggungnya sebagai public figure. Kemudian terlapor adalah suami korban yaitu saudara Muhammad Rizky alias Rizky Bilar, di mana dalam pelaporan korban menerangkan bahwa terlapor saudara Muhammad Rizky telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka telah kita tetapkan serta penetapan surat perintah penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dalam kasus ini barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik diantaranya adalah hasil visum et repertum terhadap korban yaitu saudari Lesti Kejora atau Lestiani, yang mana dalam hasil visum tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh terlapor yaitu saudara Muhammad Rizky. Kemudian yang kedua adalah hasil rekam medis korban, ini juga sebagai barang bukti. Kemudian yang ketiga, 2 buah flash disk yang berisikan CCTV di area depan kamar dan luar rumah korban saudari Lestiana dan juga tersangka yaitu Muhammad Rizky alias RB yang beralamat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban, dalam hal ini saudari Lesti Kejora. Kemudian saudari Lesti Kejora sebagai korban minta penjelasan dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun hal ini memantik emosi daripada pelaku atau tersangka saudara Muhammad Rizky sehingga mengakibatkan pertengkaran dan juga terjadinya kekerasan yang dilakukan hampir pukul 2 dini hari dan juga pukul 9:10 pagi yang dilakukan 2 kali. Kemudian kronologis kejadian bisa saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 kurang lebih pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor, dalam hal ini saudara Muhammad Rizky yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka terhadap korban yaitu saudari Lestiani atau saudari Lesti Kejora. Berawal dari korban dan terlapor yang merupakan suami istri dan terlapor ketahuan berselingkuh. Kemudian pada saat korban minta penjelasan dan minta dipulangkan ke rumah orang tuanya, ini terlapor atau tersangka saudara Muhammad Rizky ini emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara terlapor mendorong korban ke lantai hingga korban terjatuh. Kemudian setelah itu korban menggunakan kedua tangan terlapor dan menjatuhkan ke atas kasur. Setelah itu terlapor mencekik leher korban menggunakan kedua tangan terlapor. Kemudian pada pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat, korban pamit untuk kembali ke rumah orang tuanya. Jadi pada pagi hari itu sebenarnya saudari Lesti Kejora ini ingin pamit pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Kemudian ini mengakibatkan tersangka atau saudara Muhammad Rizky ini marah dan melakukan kekerasan seperti yang dilakukan sebelumnya hingga korban mengalami lebam di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan lebam di sikut sebelah kiri serta merasakan nyeri di leher, dan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Keterangan korban ini juga telah diperkuat dengan
pemeriksaan terhadap hasil visum yang menerangkan terjadinya kekerasan tersebut, sehingga penyidik telah menetapkan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 44 ayat 1, pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan atau perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Kemudian sore hari ini juga telah dilakukan gelar terkait dengan penahanannya, dan penyidik memiliki pertimbangan melakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan tertentu. Salah satunya adalah agar tersangka tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya persilakan, mungkin paling banyak 2 atau 3 penanya saja ya. Yang lain? Ya. Satu lagi, terakhir. Ada? 20 hari ya? Iya. Baik ya. Saya jawab satu-satu dulu, nanti yang lainnya Pak Kapolres secara teknis ya. Terkait dengan penahanan 20 hari, ini tentunya sudah diatur dalam KUHP ya, bahwa penyidik memiliki kewenangan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari. Manakala nanti dianggap kurang, ini bisa diperpanjang lagi menjadi 20 hari ke depan. Ya, ini dimaksudkan ya, penahanan dilakukan dengan pertimbangan penyidik, kemudian juga penyidik melengkapi administrasi berkas ya dalam rangka merampungkan berkas dan mengirimkan nanti ke kejaksaan untuk tahap 2 ya, dalam rangka proses penyidikan ya. Kemudian pertanyaan yang tadi yang lain secara teknis ya, terkait cabutan lapor dan sebagainya, saya persilakan Pak Kapolres mungkin bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang terhormat Bapak Kabid Humas, yang kami hormati Kasat Reskrim dan rekan-rekan dari media. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka MR atau alias RB ini adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di situ telah diatur bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MR ini diduga melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Sampai dengan saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Seperti yang dijelaskan secara lengkap oleh Bapak Kabid Humas, selanjutnya kami akan melengkapi berkas guna selanjutnya kami proses lebih lanjut ya. Jadi sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan sesuai aturan dan persangkaan pasal yang kami terapkan kepada tersangka, yaitu pasal 44 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Demikian. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar.
Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Dihantam kereta, 24 penumpang bus lolos dari maut. Truk sembako tabrak pedagang pasar. Kreatif dan inovatif meraup cuan dari sabun berbahan buah. Halo pemirsa, selamat pagi. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam iNews Sumsel akhir pekan. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menjanjikan beragam informasi penting lainnya hanya untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, bus antar kota antar provinsi Prima Abadi asal Jawa Tengah terguling setelah mengalami kecelakaan lalu lintas akibat ditabrak kereta api yang mengangkut bahan bakar minyak. Akibatnya 5 penumpang mengalami luka berat akibat kecelakaan itu. Kecelakaan lalu lintas bus AKP dengan nomor polisi K7129OA tersebut terjadi di Desa Tandaraja, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat. Bus yang membawa 24 penumpang termasuk awak bus tersebut ditabrak kereta api yang mengangkut bahan bakar minyak atau kabat sehingga sopir dan sejumlah penumpang lainnya dilarikan ke puskesmas terdekat. Akibat kecelakaan itu, bus AKP yang dikendarai Kusdiana, 47 tahun, warga Dusun Indrayasa, Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, terguling tidak jauh dari lokasi kejadian di dekat perlintasan kereta api dan mengalami kerusakan parah di bagian depan. Menurut sejumlah awak bus, saat kejadian kondisi sangat terang. Sekitar pukul 12.30 siang, melintasi lokasi kejadian, bus tidak mendengar aba-aba apapun, apalagi di lintasan tidak ada palang pintu. Ya, tautannya dedek udah nabrak. Oh, udah nabrak. Jadi nggak ngeliat itu? Nggak lihat. Waktu itu tidur atau duduk, Pak? Soalnya duduk. Duduk biasa? Biasa. Tapi ngelekson nggak kereta, Pak? Apa? Keretanya bunyi nggak? Nggak bunyi. Nggak bunyi, langsung nabrak aja? Langsung nabrak. Kalau kereta api itu nggak ada palang pintunya. Mungkin itu entah supirnya ngantuk apa gimana, kita nggak tahu. Terus sewaktu itu juga aku kan lagi kayak tertidur lah gitu kan, tahu-tahu ada dari arah belakang itu ada benturan. Udah, kita kan nggak terlalu pikirkan itu apa tabrakan sama kereta apa sama mobil, taunya sih sama mobil. Kalau posisi kakak berarti saya di tengah. Kereta api yang dimasinisi oleh Reski dengan nomor KA PLB 3773AB tak memberi aba-aba saat hendak melintas. Korban kebanyakan mengalami luka lebam dan patah tulang. Seluruh korban yang dirawat dalam kondisi sadar penuh. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, truk pengangkut bahan pokok menabrak 2 orang pengendara sepeda motor dan pedagang yang berjualan di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Pasar 2, Kecamatan Prabu Muli Utara, Kota Prabu Muli. Akibatnya 1 orang meninggal dunia dan 3 orang dilarikan ke rumah sakit. Itu, bebek gerobak. Video amatir milik warga memperlihatkan mobil truk pengangkut bahan pokok sembako menabrak 2 orang pengendara sepeda motor serta 4 lapak pedagang yang mengakibatkan 1 orang pedagang meninggal dunia. Warga yang emosi kemudian hendak memukul supir truk namun berhasil diredam warga lain. Menurut korban Andi, 48 tahun, pedagang kelapa yang berhasil selamat dari kejadian mengatakan, jika sebelum kecelakaan terjadi, mobil truk dengan kecepatan cukup tinggi hendak berbelok, namun menabrak sepeda motor, lalu menabrak meja dan gerobak pedagang. Awalnya itu kan, itu ini kan tahu mobil itu dari situ
Langembur. Nomor jalan, nomor yang tukang martabak itu. Jadi Sebelum nomor tiang, nomor siapa lagi dulu sebelumnya? caknya ada nomor motor, olehnya aku di belakang. Itu posisinya ada ke sana loh. Iya. Itu dari situ pas aku toleh, ada mobil itu, nggak sempat ngapa-ngapa, langsung terpental. Saat ini 3 orang korban selamat yang mengalami luka akibat ditabrak mobil truk pengangkut sembako telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Prabu Muli yang mendapatkan laporan mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan olah TKP serta mengamankan supir mobil truk dan sepeda motor yang ditabrak. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Derasnya air memicu jembatan penghubung Perumahan amblas. Akibatnya warga tidak bisa melintas. Guna memudahkan akses tersebut, warga secara gotong royong membuat jembatan darurat. Curah hujan yang tinggi beberapa hari belakangan mengakibatkan aliran air Sungai Durian meluap dengan kecepatan aliran dengan tidak rata-rata. Tingginya debit air mengakibatkan Sungai Durian yang ada di Muara Enim ini membuat normalisasi sungai yang sedang berlangsung tergerus. Akibatnya pondasi jembatan amblas hingga memakan badan jembatan. Peristiwa terjadi pada tengah malam ini pun mengakibatkan warga tak bisa melintas. Padahal jembatan ini merupakan akses satu-satunya warga perumahan Bougainville menuju di jalan utama. Mengatasi hal tersebut, warga secara gotong royong membuat jembatan darurat persis di atas jembatan yang ambrol menggunakan kayu dan potongan pohon. Warga berharap kondisi ini segera diatasi. Pasalnya, apabila jembatan tidak dalam kondisi normal, warga yang berada di perumahan Bougainville, Kelurahan Pasar 1, Kecamatan Muara Enim, kesulitan beraktivitas. Kami sebagai camat tentunya akan mengambil tindakan. Pertama, kami tetap melalui prosedural bahwa penanggulangan bencana ini termasuk bencana darurat. Mungkin insya Allah dengan dasar surat kami seperti BPD akan mengambil tindakan. Ini sesungguhnya ini tupoksi di BPD. Kami sebagai camat tentunya melaporkan. Nah, harapan kami BPD cepat bertindak. Pihak kecamatan berharap dinas terkait bahkan pihak pemborong normalisasi sungai yakni CP Amor bisa menyelesaikan permasalahan ini agar warga tidak lagi kesulitan beraktivitas. Karena perbaikan dilakukan saat ini oleh warga hanya bersifat sementara, hanya untuk melintas dan beraktivitas, bahkan kendaraan roda 4 milik warga tidak bisa melintas. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Beruang resakan warga dan petani. Informasi selengkapnya sesaat lagi. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sejak 1 minggu terakhir, warga dan petani di Dusun Talang Tinggi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam resah dan khawatir karena sering munculnya beruang berukuran besar di area kebun
yang tak jauh dari pemukiman warga. Inilah video amatir yang sempat direkam oleh salah satu warga saat seekor beruang madu berukuran besar masuk di lahan kebun jagung milik warga yang berada tidak jauh dari rumahnya di Dusun Talang Tinggi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam. Terlihat beruang memakan buah jagung siap panen. Selain memakan buah jagung, tanaman yang dilalui beruang menjadi rusak. Meski tidak menyerang, warga sangat khawatir dengan munculnya beruang tersebut. Johnson, pemilik kebun, mengatakan sejak 1 minggu ini petani resah dan khawatir karena sering melihat beruang madu muncul di kebun memakan tanaman warga di area kebun yang berada tidak jauh dari rumahnya dan pemukiman warga. Kurang lebih seminggu lah. Oh, sudah 1 minggu ini? Sudah kurang lebih 1 minggu. Ya kalau kita orang tua takut dengan anak-anak yang nggak tahu kan. Nah, kalau kita orang tua ya kita bisa antisipasi kan. Kadang-kadang kan anak-anak main di pinggir kandang situ kan. Padahal dia muncul dari situ. Cuman itu aja yang kita khawatirkan kan. Dirinya khawatir sebab area perkebunan ini sering dijadikan tempat anak-anak bermain dikarenakan hanya berjarak 10 meter dari belakang rumah miliknya. Untuk mengantisipasi beruang kembali, warga memotong sebagian tanaman pohon yang rimbun agar jika ada hewan beruang bisa cepat terlihat. Warga berharap kepada pihak berwenang untuk menangkap hewan beruang agar warga tidak khawatir beraktivitas di kebun. Dari Kota Pagar Alam, Yudifa Iman, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial Banyuasin dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dibantu oleh tim kepolisian dan TNI mengevakuasi Faru Rozi, 45 tahun yang mengalami gangguan jiwa. Selanjutnya ia segera dibawa ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar untuk menjalani pengobatan. Tim gabungan mengevakuasi Fahru Rozi, warga Komplek Gria Gading Pesona, RT 90 RW 7 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Penderita gangguan kejiwaan ini memiliki emosi yang tidak stabil lantaran mengalami halusinasi yang merasa dirinya selalu dikepung warga hingga memiliki ketakutan yang luar biasa. Akibatnya ia akan menyerang orang-orang yang berada di dekatnya. Dengan kondisi seperti inilah sehingga keluarga memasungnya yang telah dijalani selama 2 tahun terakhir. Untuk mengevakuasi tim cukup kesulitan karena reaksi Fahru Rozi yang selalu melawan sehingga terpaksa harus diberikan suntikan penenang hingga 2 kali peningkatan dosis. Meski cukup sulit, namun petugas berhasil mengatasinya, mencukur rambut dan membongkar pasung yang selama ini membelenggu kedua kaki Fahru Rozi. Setelah berhasil ditenangkan kemudian dimandikan agar segar dan bersih. Selanjutnya Fahru Rozi dibawa ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Palembang untuk menjalani pengobatan dan selanjutnya akan direhab di Panti Sosial Bina Daksa SMK Budi Perkasa, Kementerian Sosial di Palembang. Mungkin tadi kan obat penenangnya beberapa kali memang nggak kuat gitu. Sehingga tadi diinjeksi 2 kali. 2 kali aja sudah belum tenang juga. Tapi kita tetap evakuasi sehingga segera ditangani dengan baik gitu. Terus setelah ini kita bawa ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar di Palembang. Nah, nanti kita lihat berapa lama di sana. Setelah itu kita rehab di tempat kita. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Situasi langka terjadi di Desa Kedondong, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Oku. Pasalnya, desa ini harus menggelar pemungutan suara ulang pemilihan kepala desa lantaran dari 5 calon kades, 3 diantaranya memiliki jumlah suara yang sama. Bapak Ibu yang mempunyai tangan silakan masuk, Pak. Dari 57 desa di Kabupaten Oku yang menggelar pemilihan kepala desa serentak, Desa Kedondong, Kecamatan Peninjauan harus menggelar pemungutan suara ulang atau PSU. Pasalnya dari 5 calon kepala desa, ada 3 calon kepala desa dengan suara tertinggi memperoleh jumlah suara yang sama. Suara tertinggi jumlah perolehan suara sama yakni 108. Desa tersebut harus menggelar pemungutan suara ulang untuk 3 orang calon kepala desa itu. Pemungutan suara dijadwalkan akan digelar hari Minggu 16 Oktober mendatang.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Oku, Ahmad Firdaus mengungkapkan, secara teknis PSU sudah siap untuk digelar, termasuk penganggaran dan persiapan keamanan pada hari pemungutan suara. Jadi pemilu itu, pemilu ulang itu atau PSU itu, pemungutan suara ulang itu jatuh pada tanggal 16 Oktober ini, hari Minggu. Nah, persiapan lain sudah kita siapkan semua, termasuk panitia desa sudah siap, masalah anggaran sudah siap juga, termasuk juga keamanan. Dari pihak keamanan kita tetap mengacu kepada yang awal. Untuk 56 desa lainnya, kini sudah selesai pemungutan suara dan siap mengikuti proses selanjutnya. Sementara untuk pelantikan kepala desa terpilih masih menunggu jadwal dan diperkirakan akan digelar sebelum tahun depan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Kreatif dan inovatif meraup cuan dari sabun berbahan buah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan yes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripar. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Terima kasih Anda kembali lagi dalam iNews Sumsel. Pemirsa, selain pempek, kota Palembang juga terkenal dengan masakan pindang. Salah satunya yaitu pindang tulang iga sapi yang rasanya tak kalah lezat. Apalagi diolah dengan bumbu kaya rempah, tentunya bisa menambah kesegaran tubuh dan cocok untuk pilihan menu makan siang Anda. Berikut liputan selengkapnya. Salah satu varian pindang khas Palembang adalah pindang tulang iga sapi yang rasanya begitu istimewa. Memiliki rasa asam manis dan pedas, pindang iga sapi ini begitu diminati warga Bumi Sriwijaya. Perpaduan bumbu berlimpah, rempah dan direbus mampu menimbulkan aroma yang menggugah selera. Dengan bahan daging iga sapi, cabai merah, bawang putih, lengkuas, serai, nanas yang sudah dihaluskan, gula dan garam, kemangi, daun bawang dan tomat. Masukkan bahan bumbu seperti cabai, bawang dan lengkuas yang sudah dihaluskan ke dalam air mendidih. Kemudian masukkan daging tulang iga sapi yang telah bersih. Tunggu hingga daging iga sapi menjadi lembut. Proses memasak berlangsung selama 30 menit. Lalu masukkan garam, gula dan penyedap rasa. Pastikan daging sudah lembut, sajikan pindang bersama irisan nanas, tomat serta daun kemangi. Pindang tulang iga sapi siap disantap. Sekitar 30 menitan biar agak empuk dagingnya. Bedanya dengan pindang biasa? Kalau perbedaannya itu kalau pindang kita itu pakai nanas sama kemangi, jadi agak lebih enak. Rasa pindang di sini semua bumbunya kerasa, Mas. Ada asam, gurih, pedas sama manis, dan rasa dari nanasnya itu sendiri sangat terasa di kuahnya. Jadi sangat pas sekali untuk jenis pindang ini, Mas. Pindang tulang iga sapi ini bisa juga dinikmati di kedai Pasya yang ada di Jalan R. Sukamto, Palembang dengan harga cukup terjangkau hanya Rp45.000 per porsi.
Dari Palembang, Bapak Irawan, iNews melaporkan. Berawal dari masalah kulit, seorang ibu rumah tangga asal Kota Prabu Mulih berhasil merasakan manisnya cuan dari membuat sabun mandi berbahan dasar buah-buahan. Kini sabun mandi buatan rumahan tersebut banjir pesanan konsumen asal Pulau Jawa. Berikut liputannya untuk Anda. Warna yang menggoda bak seperti kue bolu lapis serta menimbulkan aroma buah-buahan, sabun mandi buatan Reka Anggun Maharani, wanita 25 tahun asal Kota Prabu Mulih, berhasil memikat hati pembelinya. Selain bahan yang digunakan alami, sabun ini juga tergolong sehat dan ramah lingkungan. Nah, untuk Anda yang ingin mencoba membuat sendiri di rumah, sediakan minyak zaitun, minyak kelapa, minyak biji bunga matahari, dan minyak biji jarak. Ada juga beberapa varian sabun ditambahkan mentega lokal seperti mentega coklat dan mentega tengkawang. Untuk varian nanas, kopi coklat yang telah diekstraksi menjadi cairan, dicampur minyak esensial serai wangi, kunyit bubuk, dan kelor bubuk sebagai pewarna alami juga memiliki manfaat tersendiri bagi kulit. Lalu campur semua minyak yang mengandung nabati tersebut dengan minyak alkali dan air aquades atau distilasi. Tunggu atau curing selama 4-6 minggu hingga membuat sabun menjadi padat dan sempurna pH seimbang. Setelah 6 minggu, sabun dikeluarkan dari cetakan lalu dipotong manual, lalu diletakkan pada rak sabun menunggu sabun padat sempurna. Ibu saya memiliki masalah kulit waktu itu yang nggak kunjung sembuh. Saya buat sabun itu, kemudian saya kasih ke ibu saya, alhamdulillah cocok. Terus setiap saya buat tuh saya selalu foto-fotoin, videoin karena kan bentuknya lucu-lucu kayak kue tuh. Nah, dari situ teman-teman sekitar saya tanya-tanya itu apa. Akhirnya saya kasih dulu awalnya buat testimoni, mereka cocok juga dan mereka suka. Dibantu 2 orang pekerja warga perumahan Villa Gumai, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih ini baru mampu memproduksi sebanyak 500 pieces dalam 1 bulan dengan harga relatif terjangkau mulai dari Rp5.000 sampai Rp60.000. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ayu Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.